Banyak kita nggak siap saat kita setelah mengalami kemenangan rohani, kita bingung mau berbuat apa. Kita masih merasa kita ini dikasihi Tuhan karena kita mengalami mujizat. Padahal kita harus bergerak dengan cara yang baru. Dan banyak orang nggak siap di sini. Banyak orang Kristen nggak siap. Setan itu ketika saudara mengalami penggenapan janji Tuhan, saudara bersukacita, itu bagus, saudara senang, itu bagus. Tapi ingat, belum selesai. Buat setan bilang ini, entar loh. Kita yang sedang terlena dengan euforia kemenangan. Kita sedang terlena dengan penggenapan janji Allah. Kita sedang menyanyikan lagu kita lebih dari pemenang. Kita senang karena Allah menolong kita. Tapi kita lupa, setan yang kita kalahkan kemarin adalah setan yang gak pernah menyerah. Jangan sampai kemenangan-kemenangan di masa lalu yang kita miliki menjadi alasan untuk kita tidak melangkah. Kita nyaman dengan kemenangan, dengan kisah-kisah yang itu terus, yang usang yang kita ulang-ulang. Padahal hari ini kita sudah menjadi pecundang yang begitu tidak kita sadari. Bakar semua hal, bukan secara fisik ya. Lupakan segala sesuatu, tutup bukunya, kunci itu. Dan kita mulai melangkah maju bersama dengan Tuhan, amin. Nah seringkali ketika orang setelah mengalami penggenapan janji Tuhan, atau dalam bahasa saya nanti saya akan menyamakan antara mengalami penggenapan janji Tuhan dengan mengalami kemenangan iman. Itu seringkali orang tidak siap untuk melakukan apa. Mereka hanya terhenti pada sebuah kemenangan, mereka hanya terpaku pada sebuah kemenangan dan berpikir itu sudah segalanya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa setelah kemenangan-kemenangan besar, beberapa contoh faktual, contoh film juga Rocky 3, ketika Rocky Balboa menjadi juara dunia, maka dia sibuk dengan segala macam urusan entertain, kemudian segala macam urusan yang membuat dia melupakan satu hal yang paling penting, bahwa kemenangan itu bukan segalanya. Akibatnya ketika dia harus menghadapi tantangan dari seorang penantang, dia tidak mempersiapkan dengan baik dan dia kalah dengan telak. Ya syukur dia bisa bangkit untuk film tersebut. Nah malam ini kita akan belajar terkait dengan tema gereja pada tahun ini. Bagaimana kita dipersiapkan untuk memasuki satu pimpinan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki akar yang kuat dalam Kristus sehingga dapat menopang segala berkat-berkat Tuhan. Ini bicara soal kesinambungan. Ini bukan bicara soal sesuatu hal yang terhenti pada 1-2 musim, tapi kita ingin kehidupan kita menjadi pribadi yang berbuah pada segala musim, makin hari makin lebat. Maka itu dibutuhkan sebuah konsep pemikiran yang tidak hanya terpaku pada satu target kemudian selesai, tapi kita mesti menyelesaikan target secara keseluruhan yang Tuhan kehendaki, supaya ketika Tuhan datang menjumpai kita atau kita selesai menjalani kehidupan ini, maka kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Tema firman Tuhan adalah setelah firman-Nya digenapi, lalu apa? Banyak orang siap bertarung iman untuk menapaki penggenapan janji Tuhan. Ketika dia menerima firman Tuhan, dia berjuang supaya firman itu digenapi, baik ketika dihadapi masalah, dihadapi pergumulan, dihadapi berbagai hal yang menuntut dia untuk betul-betul fight hingga firman itu digenapi. Ketika terjadi penggenapan firman, penyakitnya disembuhkan, usahanya dipulihkan, hal-hal yang mustahil Tuhan kerjakan. Biasanya orang tidak siap untuk melangkah dalam sebuah zona baru. Biasanya orang tidak siap karena kenapa? Euforia kemenangan, euforia penggenapan itu masih membuat seseorang seperti baru bangun tidur, merasakan bahwa saya masih nyaman dengan kondisi ini, sehingga dia gak siap dengan sesuatu yang harus dihadapi, yang seringkali bisa membawa dia pada kekalahan. Kalau kita lihat kemarin ketika Elia setelah dia menjadi alat Tuhan untuk menyatakan penggenapan janji Tuhan, nabi-nabi Baal dikalahkan, kemudian terjadi hujan yang lebat di tanah Israel, maka segalanya sepertinya selesai. Namun cerita belum sampai di situ Bapak Ibu, itu baru bagian tengah dari sebuah cerita yang nantinya akan memperlihatkan satu kondisi yang beda dengan kondisi kemenangan. Apa yang terjadi? Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Lihat Ahab ini pertobatannya setengah-setengah, di depan Elia dia kelihatan percaya.
di depan istrinya dia kembali memiliki kecabangan hati. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Isabel menyuruh seorang suruhan menyatakan kepada Elia. Khusus Isabel mengirimkan seseorang untuk menyampaikan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Isabel mengirim satu orang dengan ancaman kepada Elia bahwa Elia harus mati. Sebuah ancaman pembunuhan yang disampaikan kepada Elia. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak membaca bagian kelanjutannya atau respon Elia atau belum kenal kisah ini, maka dengan mudah kita akan menebak bahwa ancaman ini seharusnya sesuatu yang kelihatan sangat mudah untuk dipatahkan. Namun kenyataannya Alkitab mencatat satu reaksi yang di luar dugaan dari Elia. Bagaimana reaksi Elia? Ayat 3, maka takutlah ia, lihat, maka takutlah ia. Kita tahu Nabi Elia bukan penakut. Ketika Tuhan menyuruh Elia bertemu Raja Ahab di tengah-tengah puncak krisis, maka Elia dengan berani menghadapi Ahab. Ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, maka Elia seorang diri menghadapi situasi yang bisa mengancam nyawanya. Elia bukan penakut. Namun ketika situasi yang beda, setelah kemenangan yang besar, setelah situasi kelihatan baik-baik, mungkin Elia sedang dalam keadaan tenang-tenang, maka dia ditemui oleh utusan Isabel dan mengatakan ancaman. Apa yang terjadi? Ketika mendengar ancaman tersebut, reaksi Elia ini sangat berbeda ketika dia harus berhadapan dengan Ahab. Maka takutlah ia, bukan hanya takut, tapi bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Elia tidak siap dengan ancaman itu dan segera dia pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Dia pergi bukan ke tempat yang dekat tapi ke Beersheba, ke kota paling ujung dari Yehuda, menyeberang negara. Israel Utara turun ke tempat paling bawah. Demikian jauhnya Elia berusaha menghindar dari Ahab. Dan ia meninggalkan bujangnya di sana. Setelah berjalan cukup lama, kemudian Elia ada di satu padang gurun. Alkitab mencatat dalam ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia berusaha menghilangkan jejaknya, ia berusaha tidak dapat terdeteksi, dikejar oleh Ahab. Dia lari, berjalan ke padang gurun seharian. Ini satu kondisi yang saya katakan sangat unik ya Bapak Ibu. Seorang nabi yang berhadapan dengan nabi palsu dengan beraninya justru menjadi takut, bahkan menghindar ke tempat yang sangat tersembunyi. Elia ke sana untuk apa? Untuk mati. Lihat, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini unik Bapak Ibu. Sebetulnya Elia ini ingin mati bukan di tangan Isabel. Bukan di tangan, maaf kata, orang-orang yang dipandang sebagai penyembah berhala. Tapi Elia ingin mati di tangan Tuhan. Dia ingin menyerahkannya di tangan Tuhan. Kenapa? Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada sebuah perasaan inferior, perasaan frustasi, perasaan yang didasari oleh depresi yang mendalam yang dihadapi Elia, yang membuat dia merasa bahwa hidupku udah gak ada arti lagi. Kalau nenek moyangku gagal di mata engkau, maka aku pun tidak lebih baik dari dia. Padahal sebelumnya Elia sudah menunjukkan kualitas iman, satu tindakan yang begitu berani dan hanya satu-satunya yang tercatat dalam sejarah dunia, pertarungan iman yang luar biasa yang menghasilkan pertobatan satu bangsa. Elia ingin mati sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang terjadi sebetulnya Bapak Ibu? Elia waktu itu, kalau Bapak Ibu melihat peristiwa Elia itu begitu secara kronologis, itu berlangsung terus menerus dan ini pasti mengundang keletihan fisik. Bukan hanya fisik, peperangan rohani itu akan menguras mental, akan menguras kejiwaan, akan menguras stamina rohani kita. Peperangan rohani itu akan membuat kita mengalami keletihan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik fisik, baik mental, baik roh kita, baik jiwa kita. Ketika Elia menghadapi situasi ini, Elia gak siap dengan satu serangan kecil yang biasanya begitu mudah dia tangkal.
Perhatikan Bapak Ibu, setan tidak perlu melemparkan bom besar buat kita di saat kita mengalami keletihan fisik. Setan hanya perlu mengarahkan satu jarum kecil untuk menjatuhkan kita ke tempat yang tepat. Maka kita akan menjadi pribadi yang kalah. Kita berpikir serangan setan itu selalu besar, dahsyat. Seringkali hal-hal yang sederhana, ucapan-ucapan sederhana justru membuat Elia terintimidasi. Dan dalam keadaan dia mengalami burnout, keletihan, fisik, mental, rohnya. Maka apapun secara tepat, dalam waktu yang tepat, senjata yang tepat, kondisi yang tepat yang dilemparkan setan kepada Elia lewat Isabel, maka Elia mengalami depresi. Depresi di sini bukan bicara kesedihan, tapi levelnya lebih dalam dari kesedihan. Kesedihan yang terus menerus hingga menimbulkan satu guratan yang dalam di jiwa. Dan orang yang depresi ini ditandai dengan beberapa hal. Namun di dalam kasus Elia kita mencatat ada 3 hal saja. Tentu kalau diteliti lebih dalam ada hal-hal lain. Yang pertama, Elia mengalami kesepian Bapak Ibu. Dia berkata hanya aku seorang diri. Berapa banyak kita seringkali mengalami satu kondisi loneliness, kesepian. Saat kita mengalami kesepian, maka kita akan sangat mudah jatuh. Ketika Hawa berjalan seorang diri, Hawa dengan mudahnya ditipu oleh setan. Ketika Daud seorang diri berjalan di atas sotoh istananya, begitu mudahnya dia jatuh oleh penglihatan yang dari Batsheba. Artinya apa? Kesepian ini adalah satu kondisi yang menggerogoti kejiwaan seseorang hingga dia merasa tidak ada yang peduli dengan dia. Tidak ada yang memperhatikan dia, tidak ada yang care dengan dia, tidak ada yang membuat dia merasa aku ini dihargai loh. Elia merasa aku seorang diri. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ini yang luar biasa bahwa Elia gak sadar Allah mempertahankan 7.000 orang untuk bersama-sama dengan dia. Tapi Elia karena sudah terlalu depresi melihat keadaan bahwa bangsanya harusnya bertobat total, Ahab harus bertobat total. Ya akhirnya dia merasa semuanya itu sia-sia. Elia merasa kesepian. Orang yang kesepian itu tidak perlu kita bilang, oh, kamu kesepian karena gak ada teman ya. Kadang-kadang di tengah keramaian, di tengah-tengah situasi yang banyak orang kita bisa merasa kesepian. Dan kesepian ini bisa menjadi senjata yang iblis terus mainkan untuk membuat engkau lemah. Hanya orang-orang yang bisa melewati fase-fase kesepian ini akan menjadi orang yang tangguh. Dan Alkitab mencatat beberapa tokoh-tokoh Allah tidak menahan mereka untuk masuk fase kesepian. Baik itu Daud, Yeremia, baik itu tokoh-tokoh, bahkan Yesus pun harus merasa kesepian ketika dia seorang diri kayu salib. Artinya apa? Tuhan mengizinkan kita masuki fase ini. Tapi seorang pemenang sejati adalah orang yang bisa mengatasi ini dengan cara Tuhan. Hingga akhirnya kesepian ini bukan menjadi sesuatu yang menjatuhkan dia. Tapi kesepian ini adalah sarana dia untuk makin intim dengan Tuhan. Engkau bertemu siapa dalam kesepian? Kelemahanmu, kekecewaanmu, atau ketemu Tuhan? Elia bertemu kekecewaan. Akibatnya dia menjadi depresi. Tidak berarti dia sudah mengerjakan banyak hal. Seakan-akan gak ada arti, dia sudah korbankan waktunya, dia sudah ambil resiko untuk dibunuh, dia sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Tapi kok masih ada perlawanan, dia berpikir setelah kemenangan di Gunung Karmel maka segalanya selesai. Justru itu baru langkah awal serangan balik setan lewat Isabel. Elia merasa apa yang dikerjakan sia-sia. Dan ini seringkali jujur menghinggapi kita. Ya kita udah sungguh-sungguh tapi gak ada artinya. Kita sudah lakukan banyak hal tapi sepertinya sia-sia. Setan selalu ingin kita merasa apa yang kita kerjakan itu tidak ada guna. Sehingga kita merasa ya sudah, udah gak ada artinya lagi. Hingga kita sampai pada satu fase bahwa sia-sia. Ketika orang merasa sia-sia hidupnya, apa yang dikerjakannya sia-sia, maka seringkali orang akan masuk satu pemikiran yang ekstrim. Mungkin kita semua pernah mengalami ini, yaitu ingin mati. Betul enggak? Betul enggak? Untuk apa hidup kalau enggak ada yang perhatiin saya? Untuk apa hidup kalau hidup saya ini enggak ada artinya buat yang lain?
Untuk apa hidup kalau apa yang saya kerjakan sia-sia, nggak pernah dihargai orang lain. Jadi saya ada ini nggak ada gunanya lagi. Maka dari itu lebih baik saya mati. Apa kata Elia? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Pengiringan kita kepada Tuhan membutuhkan energi, membutuhkan kemauan untuk melakukan segala kehendaknya, dan itu membutuhkan kesungguhan, bukan hanya melibatkan tenaga fisik, tapi perasaan, jiwa, hati. Dan kadang-kadang kita keasikan berjalan, kemudian kita lupa untuk mengambil waktu istirahat di dalam Tuhan. Banyak orang aktif di pelayanan, banyak orang sibuk di pelayanan, banyak orang aktif dengan segala kegiatan, tapi orang lupa bahwa mereka bisa lelah, mereka bisa letih. Dan ketika mereka letih, mereka lelah, mereka sangat rentan jatuh. Mereka sangat rentan untuk sampai pada pemikiran-pemikiran yang ekstrim yang kita gak pernah bisa pikirkan. Kok bisa ya? Bisa. Karena seorang nabi yang belum beberapa lama telah mendemonstrasikan kuasa Allah, kualitas iman yang begitu luar biasa, tapi bisa mengalami satu kondisi yang tidak mungkin kita pikirkan sebelumnya, yaitu dia ingin mati. Saudara, catat baik-baik, setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, kelihatan segala baik-baik, hujan sudah turun, tentu masyarakat Israel bersyukur atas hujan ini, tentu mereka kembali menyembah Allah. Tapi justru yang terjadi adalah ada perlawanan, dan sebetulnya itu perlawanan kecil dari seorang ratu Isabel, hanya mengucapkan ancaman, belum tentu terbukti. Harusnya Elia berpikir, kalau kemarin Tuhan lindungi dia, Tuhan menangkan dia, masa Tuhan gak tolong dia menghadapi ancaman seperti ini. Namun karena dia sudah letih, sudah capek, depresi, dia lari, dia ingin mati, dia berpikir bahwa untuk apa saya hidup, udah gak ada peduli saya lagi. Di mana yang lain? Hanya saya sendiri berjuang, saya sendiri melawan Nabi Baal, saya sendiri menghadapi semua ini, saya sendiri Tuhan. Kemudian gak ada artinya saya ini, untuk apa saya hidup? Nggak ada gunanya, apa yang saya kerjakan sia-sia, nggak ada hasilnya Tuhan. Lihat mereka, harusnya mereka menghargai mereka bertobat, mereka menghargai anugerah Tuhan, mereka menyembah Tuhan, tapi kenyataannya hidup mereka tidak berubah. Saudara, Yeremia itu tokoh yang melewati fase ini, tidak ada yang bertobat ketika dia berkhotbah. Justru dia mengalami penganiayaan, fitnah, dipenjara, diancam, mau dibunuh. Tidak ada orang yang sepertinya peduli dengan dia. Tapi Yeremia bisa mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Memanage kondisi ini harusnya saudara bertemu dengan siapa? Bertemu dengan kelemahan dirimu, bertemu dengan pandangan mata wajah orang yang sepertinya tidak peduli dengan dirimu, atau engkau mencari Tuhan. Nah memang betul Elia mencari Tuhan, tapi dia mencari Tuhan bukan untuk pemulihan, dia mencari Tuhan untuk minta mati. Dan ini hebatnya, Allah bukan Allah yang mengabulkan segala doa. Amin. Buktinya apa? Elia minta mati, Tuhan gak kasih. Tuhan kasih dia hidup. Karena apa? Karena ada hal-hal yang harus dia kerjakan. Akhirnya apa? Kalau orang depresi, dia tidak bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Tidak bisa menyelesaikan tugas, kehendak Tuhan baginya. Dia berpikir bahwa sudahlah Tuhan. Ketika dia berhenti, ketika dia depresi, dia seperti kendaraan yang tidak bisa digunakan lagi. Dia butuh dibetulkan, dia butuh diservis, dia butuh mengalami perawatan lain. Supaya apa? Supaya kendaraan bisa berfungsi kembali. Sama seperti saya dan saudara. Kita kan gak sadar bagaimana kondisi rohani kita hari-hari ini. Karena kita gak pernah masuk bengkel untuk diteliti. Apakah kita selama ini layak atau tidak. Banyak dari antara kita hidup dalam legalitas ibadah, tapi mati dalam hubungan dengan Tuhan. Dan orang yang hubungannya dengan Tuhan putus, itu pasti mengalami mati rohani. Dan yang dia tampilkan dalam kehidupan ini adalah sebuah, katakanlah make up. Di luarnya bagus tapi dalamnya itu kosong. Dan banyak orang berusaha untuk menampilkan sesuatu yang bagus di luar, hingga dia menghalalkan segala cara. Orang menampilkan sebuah image rohani, orang menampilkan sebuah realitas seakan-akan dia cinta Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa dia nggak pernah hadir di hadirat Tuhan. Dia nggak pernah punya waktu di hadirat Tuhan. Akibatnya apa? Orang disenangkan lewat penampilan dia, tapi Tuhan didukakan.
Akibatnya apa? Elia itu nggak bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan ingin masih ada 3 tugas lagi yang harus Elia kerjakan. Dan 3 tugas ini tugas yang besar. Alkitab mencatat dalam Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 18, Elia harus mengurapi Hazael menjadi Raja Aram. Dia harus pergi ke negeri Aram untuk mengurapi seorang raja. Walaupun itu tidak sempat dilakukan karena Allah keburu menjemput dia dengan kereta berapi. Dia harus mengurapi Yehu, seorang raja yang nantinya akan membasmi Ahab. Dia harus mengurapi Elisa yang akan menggantikan tugas dia. Tuhan dengan cara yang begitu luar biasa menggarap hambanya yang putus asa, yang depresi, yang ingin mati. Dengan caranya yang luar biasa tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan. Tuhan merawat, Tuhan melawat, Tuhan memberikan istirahat buat Elia, memenuhi kebutuhan fisik Elia, memenuhi kebutuhan roh Elia, mengalami pemulihan di hadiratnya, sampai Elia siap kembali untuk bertugas. Saya berpikir Bapak Ibu sebetulnya Tuhan itu sudah sangat-sangat, tanda kutip bahasa saya ini mungkin tidak mewakili secara utuh, berusaha agar saya dan saudara fresh dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Tuhan ingin kita fresh supaya apa? Supaya kemenangan-kemenangan itu dalam arti penggenapan-penggenapan janji yang harusnya kita dapatkan, itu memang kita dapatkan. Tuhan tuh ingin kita fresh. Dia menyediakan Roh Kudusnya, terus menyegarkan kita, firman-Nya menguatkan kita. Hadiratnya tersedia buat kita, tidak perlu bayar. Yesus sudah bayar dengan darahnya yang mahal supaya kita bisa masuk ke hadiratnya tanpa perlu kita harus menjadi terlalu beragama. Saudara tahu beberapa minggu ini ketika saya dalam keadaan masuk angin, saya doa itu, saya kan gak tahan AC ya, ketika kadang-kadang dalam doa itu saya gitu. Berapa kali sampai saya bilang Tuhan aku nih angin nih. Dan saya berpikir betapa Allah yang saya sembah itu bukan Allah yang formalitas gitu, ngerti gak? Dia menekankan sebuah hubungan, dia tahu Roni sedang masuk angin, dia tahu Roni sedang kecapean, dia tahu Roni sedang merasa ngantuk dan letih. Yang penting ada sebuah kehadiran di hadiratnya yang membuat minimal saya bisa mengalami sebuah kesegaran baru dari Tuhan. Kita nggak pernah pergunakan fasilitas ini, akibatnya apa? Kita menjadi pribadi yang ya hidup tanpa sebuah kesegaran, tanpa sebuah kelengkapan, tanpa sebuah kekuatan yang baru untuk menghadapi tantangan yang baru. Akibatnya kita nggak sadar bahwa kita mengalami degradasi tingkat rohani kita. Kita mungkin tidak lagi mengalami kemenangan demi kemenangan sespektakuler yang lalu karena kita berjalan ya sekedar berjalan tanpa pernah mengalami satu hal yang luar biasa. Sejarah yang menjadi kebanggaan kita sudah berlalu. Tadi pagi saya katakan, kapan tuh masa lalu? Masa lalu adalah 1 detik yang lalu ketika Anda ada, betul? Masa lalu adalah 1 detik yang lalu ketika Anda mengedipkan mata. Dan itu nggak bisa diulang lagi. Itu berjalan terus. Waktu berjalan terus, nggak bisa dikembalikan, nggak bisa ditunda. Dan masa lalu itu selalu bergerak untuk untuk kita tinggalkan supaya kita melangkah ke masa depan. Yang namanya masa sekarang adalah sebuah peralihan dari masa lalu menuju masa depan di mana kita harus mempersiapkan diri memasuki masa depan. Dan banyak orang gak siap masuki masa depan karena terlalu melihat masa lalu sebagai sebuah kebanggaan, menjadi berhala baginya. Seakan-akan dengan masa lalu yang dia perbuat, dia bisa menangkan masa depan. Gak bisa Bapak Ibu. Ruth dan Naomi tinggal di Bethlehem. Bethlehem artinya kota roti. Tapi dia menjadi kelaparan di tengah-tengah nama kota roti dan harus ke Moab untuk mencari makanan. Jangan terlalu pede dengan pengalaman masa lalu karena Allah kita Allah yang creatio ex nihilo. Dia bisa membuat hal-hal baru yang tak pernah terpikirkan dan itu menjadi sebuah penyemangat untuk kita mengalami wow-nya Tuhan. Kembali ke sini. Ketika Elia mengalami depresi, ketika Elia mengalami keletihan, ketika Elia ingin mati, Tuhan pulihkan dia. Nah Bapak Ibu, pertanyaan ini seringkali saya ingin sampaikan bahwa setelah orang mengalami kemenangan spektakuler, kemenangan kesaksian yang begitu luar biasa, what next? Setelah mengalami penggenapan firman-Nya atau dalam bahasa lain saya katakan kemenangan iman,
itu bukan akhir perjalanan hidup kita. Jadi kemenangan kita atas masalah, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, mengalami promosi, firman yang kita terima mengalami penggenapan demi penggenapan, dan kita berpikir itu adalah satu titik di mana saya sudah ada di puncak. Hati-hati, dan banyak kita nggak siap untuk itu semua. Banyak kita nggak siap saat kita setelah mengalami kemenangan rohani, kita bingung mau berbuat apa. Kita masih merasa kita ini dikasihi Tuhan karena kita mengalami mujizat. Padahal kita harus bergerak dengan cara yang baru. Dan banyak orang nggak siap di sini. Setiap kemenangan iman akan memiliki konsekuensi yang pertama, serangan balik lawan. Iblis itu berkeliling dan dia nggak pernah menyerah. Ketika PSIS menjadi juara, maka target semua pelatih, target semua kesebelasan, target semua pemain adalah mengalahkan dia. Maka PSIS itu cara bermainnya, strateginya dipelajari oleh semua tim. Karena kalau mereka mengalahkan PSIS Semarang, maka mereka sudah mengalahkan juara. Ngerti nggak? Akibatnya apa? Kita tidak siap, kita masih berpikir kemampuan di musim yang lalu mampu menghadapi tantangan baru. Akibatnya apa? PSIS terdegradasi ke divisi 1. Banyak orang Kristen nggak siap. Setan itu ketika saudara mengalami penggenapan janji Tuhan, saudara bersuka cita, itu bagus, saudara senang, itu bagus. Tapi ingat, belum selesai. Buat setan bilang gini, entar loh. Kita yang sedang terlena dengan euforia kemenangan. Kita sedang terlena dengan penggenapan janji Allah. Kita sedang menyanyikan lagu kita lebih dari pemenang. Kita senang karena Allah menolong kita. Tapi kita lupa setan yang kita kalahkan kemarin adalah setan yang gak pernah menyerah. Dia akan terus menerus mengaum seperti singa. Mencari titik lemah. Mungkin dengan tantangan kemarin kita berhasil menang. Tapi setan punya cara yang sangat licik. Elia aja bisa dikalahkan dengan satu ucapan yang sederhana. Ancaman dari seorang wanita. Saya mau katakan setan itu seringkali tidak harus mengeluarkan bom besar untuk menghancurkan kita. Seringkali kata-kata yang sederhana, seringkali ungkapan-ungkapan yang sederhana, yang kita nggak pernah duga bisa menjatuhkan saya dan saudara. Hati-hati dengan intimidasi perkataan. Hati-hati dengan intimidasi kata-kata negatif yang diucapkan kepada Anda, dan Anda memikirkan itu sehingga Anda menjadi apa yang orang pikirkan. Ngerti nggak? Tentu jemaat yang lama dari Bu Abed, Bu Akui pernah mengalami satu kondisi gereja ini, bagaimana kita harus menghadapi satu kondisi yang kita nggak siap. Euforia kemenangan, kemudian jebakan zona nyaman. Ketika Daud ada dalam satu kondisi damai di Yerusalem, dia sudah menjadi raja. Seharusnya itu musim berperang bagi raja-raja, tapi Daud ada di istana. Yang aneh Bapak Ibu, yang gak pernah kepikiran selama ini kok Daud gak pernah ngelihat Batseba mandi. Tapi pada waktu itu di saat yang tepat Daud sedang berjalan-jalan. Selama ini Batseba mungkin gak pernah kelihatan mandi di situ. Tapi Daud waktu itu berjalan-jalan dan pas Batseba mandi Daud ngelihat dan Daud terangsang. Saya berpikir ini bukan kebetulan tapi memang diizinkan terjadi karena Daud seharusnya tidak di situ. Harusnya dia di medan perang memperjuangkan wilayah yang Allah percayakan buat dia. Tapi Daud memilih santai, dia ada di zona nyaman. Dia berpikir gini, saya berhak menikmati semua apa yang sudah kukerjakan. Saya berhak mengalami satu kenikmatan, kenyamanan daripada semua jerih lelah yang telah kulakukan. Maka dalam waktu yang tepat, ini kita ngomong bukan ngomong porno nih. Tadi pagi saya bilang gini, buat Daud kalau minta perempuan gampang atau susah? Gampang susah? Gampang, raja kok. Masa dia lihat seorang Batseba mandi aja terangsang dan dia ngotot Batseba. Apa susahnya Daud bilang gini, carikan dong 3 cewek. Susah gak? Susah gak Pak? Tahu dia. Tapi Daud terobsesi dengan Batseba yang mandi dan Daud akhirnya membuat dosa yang sangat fatal. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita tidak bergerak, kalau kita ada di zona nyaman, hati-hati tidak ada pertumbuhan iman. Kita menjadi sasaran kuasa iblis untuk membuat kita nyaman dan kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran setan yang membuat kita berdosa.
Sombongan. Berapa banyak orang yang selalu mengulang-ulang kesaksiannya, seakan-akan itulah titik puncak pencapaian iman dia. Padahal seharusnya setelah kita mengalami kemenangan, kita harus tutup buku. Karena kita harus melangkah lagi untuk menapaki satu kehidupan yang baru. Apa sih yang Tuhan mau dari kita? Tuhan cuma ingin satu hal ini. Ketika Yesus di kayu salib, sebelum meninggal dia mengatakan satu kata yang menuntaskan bahwa apa yang menjadi misi Tuhan untuk dia hadir di dunia itu sudah selesai. Amin. Sudah lengkap. Amin. Sudah sempurna. Amin. Jadi tidak ada lagi kehendak Bapa yang tidak dia lakukan. Semua sudah dia lakukan hingga ketika ada kayu salib dia berkata sudah selesai. Paulus juga pernah bilang hal yang sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apa yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara adalah bagaimana kehendak Allah dalam kehidupan kita selesaikan dalam periode hidup kita. Hingga saat kita mencapai garis akhir kehidupan, iman kita terpelihara. Kenapa? Karena sepanjang hidup kita tetap percaya, setia, melakukan kehendak Allah dalam segala kondisi. Hingga kita saat Tuhan menyelesaikan kehidupan kita didapatinya dengan setia. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Bagaimana kita menyelesaikan semua kehendak Allah dalam periode hidup kita. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin kita pelajari secara sederhana dari seorang rasul yang bernama Paulus. Saya mengutip ayat ini dan saya suka sekali dengan ayat ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Lihat, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang Paulus katakan bagi saya dan saudara malam hari ini bisa menjadi acuan untuk kita melangkah setelah sebuah kemenangan yang kita peroleh. Untuk kita memikirkan sesuatu yang lebih baik agar setelah kemenangan yang kita peroleh tersebut kita tahu harus melakukan apa, harus berbuat apa supaya kehidupan kita tetap berkenan bagi Tuhan. Yang pertama yang harus kita tahu adalah jangan berpuas diri. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Atau telah sempurna. Apa kata sempurna? Sempurna ini akar katanya sama dengan akar kata sudah selesai. Yaitu lengkap. Paulus tidak pernah merasa bahwa apa yang dia lakukan bagi Tuhan itu sudah lengkap. Selagi dia masih punya kesempatan untuk hidup, artinya masih ada kehendak-kehendak Allah yang harus dia selesaikan. Kapan itu selesai? Setelah kita masuk garis akhir kehidupan kita, baru kita wisuda. Paulus gak pernah bersikap bahwa, iya aku ini sudah hebat, aku sudah sempurna, lo lihat mujizat yang kubuat, pelayananku begitu luar biasa. Dia gak pernah merasa itu cukup. Dia selalu berpikiran bahwa dia belum sempurna. Dia belum memperoleh semuanya. Dia ingin agar dalam sisa hidupnya dia terus melakukan kehendak Allah. Jangan berpuas diri. Sikapi dengan benar jika Tuhan menggenapi firman-Nya bagi kita. Saudara boleh bersyukur. Saudara boleh memuji Tuhan. Tapi jangan biarkan kemenangan itu membelenggu engkau. Seakan-akan itulah titik puncak dari kehidupan rohanimu. Sering kita merasa sudah menang padahal baru memenangkan satu kali atau sebagian pertandingan. Untuk menjadi juara di satu kompetisi tidak cukup satu pertandingan. Harus bertanding dengan berbagai macam gaya lawan
berbagai macam jenis lawan, sampai kau bisa dipandang layak sebagai pemenang dari sebuah kompetisi yang panjang. Kehidupan kita bukan cuma memenangkan satu titik, satu bagian kehidupan, tapi harus terus menerus. Supaya apa? Supaya dalam keseluruhan hidup kita ini menjadi sebuah parade kemenangan Allah. Bukan cuma satu kali, dua kali, tapi terus menerus. Orang yang hanya berpikir sudah memenangkan segalanya, padahal baru satu kali menang, dia bisa kehilangan motivasi untuk meraih kemenangan selanjutnya. Dia berpikir aku sudah hebat, aku sudah jago, aku sudah sempurna, aku sudah lengkap. Dia kehilangan motivasi, dia nggak mau latihan lagi, dia nggak mau sungguh-sungguh lagi, dia nggak mau mempersiapkan diri untuk sebuah tantangan yang baru. Dia berpikir aku kan jagoan, I'm a champion, aku jagoan. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Kita sudah melayani, kita sudah diurapi. Wow, orang terpesona dengan pelayanan saya sebagai WS, sebagai pengkhotbah. Orang, wah Tuhan melawat semuanya. Kita berpikir, oh tanpa doa aja udah begini. Kita merasa cukup, kita merasa sempurna dan lengkap. Itu bodoh. Paulus aja bilang apa? Aku gak merasa sempurna. Kadang kita terjebak pada sebuah skill, kita terlatih untuk kayak WL, kayak khotbah, kita terlatih dengan trik-trik tertentu yang seakan-akan itu lawatan Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Menjatuhkan orang harus jatuh pelayanan. Apa sih urgensinya menjatuhkan orang? Apakah orang yang jatuh itu lebih rohani daripada yang tetap berdiri? Saya pernah diurapi Pak Niko, tidak jatuh dan justru saya merasakan ada satu getaran kuasa ilahi yang membuat saya makin bergairah bagi Tuhan. Enggak jatuh. Banyak orang merasa jatuh, setelah itu ngapain? Apa kau pikir yang jatuh itu merasa lebih rohani yang lain? Kau enggak jatuh kah? Kau enggak dilawat Tuhan. Apakah pendeta yang tumpang tangan jatuh itu lebih diurapi Tuhan? Apakah pendeta yang kalau tengking setan langsung keluar 20 lebih hebat daripada yang enggak? No, indikasinya bukan seperti itu Bapak Ibu. Indikasinya adalah setiap pohon dikenal dari buahnya. Amin. Pengurapan kuasa itu diberikan, tapi buah itu merupakan sebuah usaha kita bersama Tuhan. Lihat kalimat ini saya kutip dari sebuah buku bagus sekali. Karena itu tidak mengherankan bila di dunia ini lebih sedikit orang yang bisa bertahan sebagai pemenang daripada orang yang berhasil merebut sebuah kemenangan. Jadi banyak orang yang hanya sekali menang kemudian hilang. Banyak orang tampil sebentar dengan kesaksian yang luar biasa kemudian hilang. Banyak orang yang kelihatan begitu perkasa dalam iman kemudian hilang. Karena apa? Karena orang seperti ini memang mudah merebut sebuah kemenangan. Tapi mempertahankan diri sebagai pemenang secara konsisten itu membutuhkan usaha yang lebih dan semakin hari semakin keras, semakin susah. Amin. Apakah saudara termasuk orang yang hanya selebritis rohani yang ketika timbul sekali tepuk tangan kemudian tenggelam? Atau hari ini saudara menjadi pribadi yang konsisten bertahan dalam iman, mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan, walaupun mungkin tidak dipromosikan secara nyata dalam arti seperti diangkat, Tuhan menjaga saudara supaya enggak jadi sombong, dia simpan engkau untuk waktu yang tepat. Tapi engkau bertahan dalam iman dengan kemenangan demi kemenangan dan membuat engkau semakin kaya akan pengalaman dengan Tuhan. Membuat engkau jadi pribadi yang semakin hari semakin memperlihatkan bahwa kualitas imanmu tidak ditentukan oleh situasi tapi oleh kehadiran Tuhan. Sedikit orang yang bisa bertahan sebagai pemenang daripada orang yang berhasil merebut sebuah kemenangan. Benar. Juara sejati itu bukan hanya satu kemenangan tapi membutuhkan kemenangan. Jadi jangan berpuas diri Bapak Ibu kalau hari ini kemarin kita mengalami di 2020, kita mengalami banyak kesaksian kemenangan. Udah tutup buku, udah selesai. It finish. Sekarang hari yang baru, tantangan yang baru. Penuh semangat. Kalimat yang dikatakan oleh Paulus, melainkan aku mengejarnya. Kata mengejar di sini mengandung arti memburu, mengejar secara agresif. Kata dioko mengandung unsur di mana ada suatu usaha yang keras dalam memburu, mengejar sesuatu untuk mendapatkannya. Jadi mengejarnya itu bukan cuma mengejar kayak main bola, ada bola, ngejar. Tapi mengejarnya ngotot.
Bapak Ibu, dia ngotot harus dapat. Dan ini melibatkan tenaga, energi, dan membuat dia harus fokus untuk meninggalkan segala sesuatu. Dia harus berani mengejar dengan energi yang maksimal yang dia punya supaya dia mendapatkan itu semua. Saudara, jangan berpikir kemenanganmu hari ini membuat engkau nyaman di sini. Kau harus kembali melangkah dengan kecepatan, kekuatan, dengan kengototan yang lebih daripada kemarin. Karena setan sudah tahu strategimu, dibutuhkan strategi baru. Seperti Yosua berkata kepada umat Allah di tepi sungai, di seberang sungai Yordan. Jangan jauh dari pembawa tabut, karena kita memasuki perjalanan yang baru. Kita nggak pernah ada di sana, yang jadi petunjuk adalah tabut. Banyak dari kita berpikir sok tahu dan kita sudah gampang. Oh, saya kan udah pernah mengalami ini semua. No. Kita harus memiliki kengototan, semangat, agresivitas mengejar targetnya Tuhan itu dengan lebih dahsyat. Jangan berhenti sebelum Tuhan memerintahkan kita berhenti, terus bergerak. Bagaimana bisa terus bergerak di tengah-tengah kondisi seperti ini? Janganlah hendaknya kerajinan kendur, jangan mengurangi intensitas yang sudah pernah kau lakukan. Kalau kemarin doamu 10 menit, jangan kurangi jadi 9, naikin 11. Ngerti enggak? Kalau 11, naikin 12. Target saya ada satu yang gagal di tahun 2020, yaitu lari 10 kilo. Tapi saya menyadari bahwa kalau saya paksa dengan usia seperti ini tentu sangat tidak bijaksana. Akhirnya saya mulai mengatur sebuah strategi baru bahwa dari 4 kilo, 4,5 kilo, 5 kilo, 5,5 kilo, dan sekarang saya sudah stabil ke 6 kilo. Saya bilang apa? Aku tinggal menambah, apa mau menambah kecepatan atau mau menambah jarak, betul kan? Bangun pagi kadang-kadang capek, diingatkan, ayo doa dulu baru olahraga. Kadang-kadang mulainya tuh capek sekali Bapak Ibu, kayak napas tuh kayak ditarik, tapi setelah stabil bisa 6 kilo, kadang-kadang lebih. Jangan mengurangi intensitas yang sudah kau lakukan. Janganlah kerajinan kendur. Jangan mengurangi hubungan dengan Tuhan. Jaga perapian mesbahmu untuk tetap menyala di hadapan Tuhan. Dan buat dirimu untuk selalu ada dalam komando otoritas Tuhan. Ini bicara soal relasi yang gak boleh putus Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melangkah setelah menang, kita harus fokus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada satu strategi yang dipakai oleh beberapa tokoh jenderal atau tokoh-tokoh pemenang, itu strategi bakar kapal Bapak Ibu. Dipakai oleh Napoleon Bonaparte, dipakai oleh Julius Caesar, dipakai oleh Hernando Cortés ketika menaklukkan Amerika Tengah. Apa itu strategi bakar kapal? Jadi begini, kalau misalnya Pak Yono dengan tentaranya mau menyerang negara A, ketika dahulu kan kapal kayu kan, ya kan? Maka Pak Yono ketika tentaranya turun semua, tentara kan bilang gini, kalau kita kalah kita masih bisa lari, betul? Kita masih punya perahu, betul? Maka Pak Yono akan bilang bakar semua perahu kita supaya tidak ada pilihan menang atau mati. Ngerti nggak? Supaya jangan melihat ke belakang terus, masih ada perahu nih lagi. Kita mundur, ada perahu enggak? Semua perahu dibakar, maka dia harus maju terus. Baju zirah Romawi tidak ada di belakang, di depan. Kalau orang berbalik mundur, dia bisa kalah. Yang Tuhan mau dalam konteks ini adalah jangan sampai kemenangan-kemenangan di masa lalu yang kita miliki menjadi alasan untuk kita tidak melangkah. Kita nyaman dengan kemenangan, dengan kisah-kisah yang itu terus, yang usang yang kita ulang-ulang. Padahal hari ini kita sudah menjadi pecundang yang begitu tidak kita sadari. Bakar semua hal, bukan secara fisik ya. Lupakan segala sesuatu, tutup bukunya, kunci itu. Dan kita mulai melangkah maju bersama dengan Tuhan, amin. Amin, amin. Berani gak Anda membakar sesuatu yang menjadi penghalang? Gak usah cerita masa-masa lalu yang seakan-akan kau hebat. Ceritakan pengalaman baru dengan Tuhan, yang baru, yang kau dapatkan setelah kau
membakar masa lalumu, strategi bakar perahu. Terus berjuang karena tantangan lebih besar sedang menantimu. Seiring tantangan yang lebih besar, kita harus mengupgrade kehidupan kita untuk mengimbangi tantangan yang semakin besar. Tidak bisa pengurapan kemarin menghadapi tantangan yang baru. Yang terpenting di dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah, saya mengutip dari Mazmur 91. Mari kita tingkatkan keintiman dengan Tuhan. Karena hanya yang hatinya melekat yang diluputkan Tuhan. Amin. Saudara mau ngapain juga kalau hatimu gak melekat pada Tuhan, keluputan itu bukan menjadi bagian kita. Janji itu bukan menjadi bagian kita. Sehingga kita ada dalam pimpinan dan naungannya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita mampu bertahan. Walau 1000 lebah kiri kanan kita tetap bertahan karena Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Saat kita berseru kepadanya, Dia menolong kita. Kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita akan mengalami kebajikan, kemurahan Tuhan. Karena apa? Kita mau melangkah bersama dengan Dia. Hari ini kita menang, oke. Kita langkah lagi Tuhan, pengalaman yang baru, next level yang baru, tantangan yang baru. Tapi pengurapan yang baru Tuhan berikan. Makin lama kita bersama dengan Tuhan, makin kita mengalami segala kelimpahannya. Daud bilang apa? Kebajikan dan kemurahan mengikuti senantiasa. Apa kata Paulus? Mendapatkan hadiah dari sorgawi. Itu yang kita kejar. Itu jadi target kita. Jangan berhenti sebelum semua itu kita dapatkan. Karena itu semua menjadi satu kesaksian bahwa saya hidup bukan apa kata orang tentang Tuhan. Tapi saya hidup mengalami sendiri. Dan hidup saya adalah sebuah kekayaan tentang Tuhan yang menyatakan banyak hal dalam diri saya. Dan orang seperti ini adalah orang yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi saksi yang efektif. Amin. Kita mau salah satu target gereja ini adalah menjadi saksi Kristus. Kita berharap bahwa di tahun ini, saudara jangan puas dengan pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian masa lalu. Tapi kita mau terus melangkah. Jangan berpuas diri, terus melangkah. Fokus. Strategi bakar perahu. Kita, udahlah. Kebanggaan masa lalu selesai. Mulai dengan hal yang baru. Persiapkan diri untuk tantangan besar. Hati kita melekat pada Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. Supaya kita ada dalam naungan Tuhan. Kita menikmati segala berkat kebaikan Tuhan. Dan kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Kesimpulannya, jangan pernah berhenti pada satu kemenangan iman. Jangan berpuas diri. Teruslah melangkah dengan penuh semangat. Untuk menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Hingga kita mengalami segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara siap di tahun ini kau menghadapi hal baru bersama dengan Tuhan? Karena untuk kita bicara soal hal ini nanti akan ada prosesnya. Tentu dibutuhkan sebuah karakteristik pribadi yang siap. Bukan cuma berbuah lebat, tapi bagaimana berakar lebih kuat. Ini yang penting, akar ini harus kuat untuk menopang buah-buah yang akan Tuhan tumbuhkan dalam hidup kita. Jangan pernah memakai pola yang lama. Kita harus memakai pola yang baru bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan ingin menyelesaikan hidup kita dengan menuntaskan kehendaknya bagi kita. Sebab itu Ia akan mempertahankan kita. Kalau hari ini kau sedang jauh dari Tuhan, kau sedang gagal dari Tuhan, ya jangan pernah menyerah. Seperti Dia menolong Elia, Ia mempertahankan Elia, memulihkan Elia, mencari Elia. Ia akan mengajar, memperlengkapi Elia supaya Elia bisa berjalan dalam kehendaknya. Hal yang sama Tuhan lakukan buat kita. Kalau kita merasa letih, capek, merasa putus asa, merasa bingung dengan kehidupan ini, jangan menyerah. Ada Tuhan yang siap menolong saya dan saudara.